Berhati-hatilah dengan orang yang memiliki watak adu domba, kendati itu adalah teman karibmu sekalipun. Hari ini dia melakukan adu domba karena untuk kepentinganmu. Boleh jadi esok hari dia akan mengadu dombamu karena untuk kepentingannya. Hari ini dia melakukan fitnah hanya demi keuntunganmu. Bisa jadi hari esok dia akan memfitnahmu hanya demi keuntungan dirinya. Maka kenalilah lebih dulu siapa-siapa orang yang boleh masuk ke dalam kehidupanmu dan siapa yang tidak. Tanyakan hatimu. Sikap berat sebelah yang berpihak tidak akan pernah berlangsung abadi dalam keberpihakannya. Sebab sikap memihak seringkali dipicu hanya karena oleh satu kepentingan sesaat yang kebetulan sama. Dan apabila kepentingan sesaat itu bergeser pada satu kebutuhan berlawanan, boleh jadi mereka akan berseberangan dan berbalik menjadi seterumu. Maka kaji dan telaah dengan matang sebelum engkau terjun bergabung pada satu pihak. Sebab apabila kamu telah terlanjur larut di dalamnya, niscaya engkau telah tak akan lagi memiliki satupun kesempatan hanya untuk sekedar mengkaji ulang. Seringkali awal kehancuran dari hidup seseorang diawali oleh masa kejayaan yang baru saja dimulai. Pada ketika dia sedang merajut segala apa yang menjadi impiannya dari bawah dengan menggunakan segala cara, hati dan pikirannya hanya syarat oleh satu ambisi untuk meraih apapun yang dikehendakinya, tanpa ada satupun kebijaksanaan diri, kecuali sikap nekat untuk menjatuhkan para pesaingnya. Hingga ketika dia telah berhasil meraih segalanya, akal sehatnya pun tak berjalan sebagaimana mestinya, selain watak angkuh dan besar kepala. Maka malapetaka pun telah tak akan lagi terhindarkan menimpa langkahnya yang baru saja menapak akibat kelengahan teramat parah. Maka kenalilah dulu tentang apa, siapa, dan bagaimanakah dirimu. Manusia yang memiliki kedudukan tinggi adalah manusia yang tidak pernah memikirkan, apalagi memusingkan kedudukan dirinya sendiri. Sebab yang dia fahami, sifat dunia hanyalah seperti satu permainan yang akan selalu berlaku silih berganti, laksana putaran roda. Seseorang yang memiliki kelebihan mumpuni adalah seseorang yang tak pernah membanggakan kekuatan yang dia punya. Seperti yang dia mengerti, setiap apapun di dunia akan selalu kembali pada awal mula. Maka dia memilih untuk bersikap arif daripada berbesar kepala. Ada 3 perkara dunia yang sangat sedikit orang akan dapat mampu melakukannya. Pertama, berkata benar di depan seorang penguasa lalim yang ditakuti. Kedua, tetap bersikap dermawan kendati diri tengah di dalam kesulitan. Ketiga, menghindari berbuat dosa ketika diri tengah tinggal dalam kesendirian. Ada satu hal yang teramat mudah diucapkan, namun teramat sulit dikerjakan. Itu adalah ikhlas. Namun ketika seseorang telah mampu menjalankan keikhlasan dengan sebenar-benarnya, maka dia adalah bagian dari malaikat yang tengah tinggal di alam dunia. Seseorang yang memiliki jiwa tak terpengaruh oleh kondisi kemiskinan ataupun kekayaan. Dia adalah seorang raja yang berkuasa di atas keagungan dari satu istana megah. Seseorang yang mempunyai hati tak tersentuh oleh kedukaan ataupun kegembiraan dari kondisi pikirannya. Dia adalah seorang insan yang telah terbebas dari dirinya sendiri. Sebab hati dan jiwanya akan selalu merasa tenteram dalam damai,
dan dia adalah seseorang yang telah benar-benar siap untuk menjemput hari akhir kehidupannya dengan penuh sukacita dan bahagia, karena dia mengerti akan tujuan hidup setelahnya. Seberapa banyak orang yang telah berbuat kebaikan pada dirimu hingga engkau menjadi serba salah atas sikap gerak-gerik yang ingin kau lakukan, hanya karena engkau telah terjebak dalam rantai balas budi yang telah mereka tanamkan. Dan telah seberapa banyak orang memperlakukanmu dengan begitu buruk, bahkan sangat menyakitkan, hingga engkau pun terbebas dari segala perasaan serba salah untuk terlepas dari bermacam belenggu yang akan selalu membatasi setiap gerak dan langkahmu. Yang kau butuhkan hanyalah mampu untuk bersikap bijak dalam menghadapi segala hal. Menghindarkan indera dari setiap hal tercelah adalah satu keniscayaan bagi seseorang yang selalu ingin membersihkan lahir batinnya dari segala keburukan. Sebagaimana seseorang yang selalu menjaga lisannya untuk tidak menyemburatkan suara sumbang yang hanya akan merugikan diri sendiri dan siapapun yang mendengarnya. Seburuk-buruk keadaan dalam kehidupan dari seorang insan adalah apabila kehadirannya menimbulkan ancaman ataupun gangguan bagi siapapun yang berada di sekitarnya, dan adalah sebaik-baik keadaan seorang manusia dalam kehidupan apabila keberadaannya bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang lain. Engkau tak perlu mempedulikan seseorang yang mengetahimu dengan segala caci maki dan sumpah serapah. Itu bukan berarti hatimu jerih ataupun tak punya nyali. Seekor singa hanyalah bergeming ketika mendengar sekedar gonggongan seekor anjing. Kekuatan seseorang tidaklah dinilai dari seberapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh amukannya di saat marah, namun dari seberapa tenang dirinya di saat menghadapi kegusaran dan mata gelap orang-orang yang tengah dibakar amarah, hingga dia bisa mengendalikan keadaan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Ketika engkau melihat seseorang yang selalu tampak riang dengan mudah menebar senyum di sekitarnya, itu tidak berarti dia tak menyimpan duka lara yang mengiris di dalam dadanya. Kamu hanya tak pernah menyaksikan di saat dia tengah terbata-bata dalam doanya bersama linangan air mata yang terus mengucur ketika dia tengah berkeluh kesah pada Tuhannya. Baginya, cukuplah hanya pada Tuhan sebaik-baiknya tempat untuk menumpahkan segala duka lara dari dalam lahir dan batinnya. Sedangkan yang dia tahu, sesama manusia hanyalah akan semakin membuat dirinya terombang-ambing dalam duka derita tiada akhir. Salah.